Pemirsa apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusrayanti dan rekan saya. Saya Mendy Nugroho. Sejak pagi tadi hingga saat ini saya kira pembicaraannya atau pembahasannya akan seputar curah hujan yang begitu tinggi. Banjir juga masih melanda di beberapa titik di Jabodetabek, mungkin juga di beberapa wilayah lainnya. Tapi ternyata pada pagi hari ini bukan dari titik banjir ataupun curah hujan yang tinggi, tapi ternyata Indonesia sudah ada yang terjangkit pada virus corona. Dua orang ini langsung santer dibicarakan di seluruh penjuru di Indonesia. Ya, luar biasa. Akhirnya ini masuk dalam kategori musibah ya. Sudah dinyatakan bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang sudah terjangkit positif virus corona ya. Iya. Jadi kita perlu waspadai pemirsa ya, harus menjaga kesehatan karena setidaknya mulai saat ini bukan mulai hari ini, tapi saat ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, dari itu kita ataupun juga setidaknya beberapa lingkungan sekitar, anak, suami, keluarga yang lain harus juga tetap menjaga yang namanya kesehatan. Apalagi kalau misalnya kita sering kemana-mana, kita di kantor pun juga harus tetap jaga kesehatan. Ya, masker juga kalau perlu dipakai. Ya, di tengah cuaca yang ekstrim seperti ini ya, curah hujan yang cukup tinggi, genangan air di mana-mana, akhirnya artinya kita dalam kondisi tubuh itu kan kadangkala mengalami drop ya, atau tidak pada kondisi fit. Ini juga harus diantisipasi karena memang setelah sudah dinyatakan bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia ini harus lebih hati-hati kembali ya. Iya, sebenarnya juga sampai saat ini juga sebenarnya kan kalau misalnya obat sudah ada yang juga mengatakan obatnya sebenarnya penawaran sudah didapatkan waktu di Wuhan. Tapi juga setidaknya kita sekarang sudah langsung minum vitamin yang ya, memang untuk menjaga daya tahan tubuh. Itu yang paling penting. Vitamin, tapi kesehatan ataupun kebersihan di lingkungan juga penting sekali ya. Iya. Dengan kondisi yang fit, konon katanya ini bisa mencegah minimal untuk virus-virus, terutama virus corona ini untuk bisa masuk ke tubuh kita. Di satu sisi juga pemirsa banyak juga sudah mulai menyarankan bahwa lebih banyak minum jamu ya, jahe, temulawak. Saya yakin nih, nanti besok kalau misalnya kita ke pasar, harga jahe begitu pun temulawak akan segera naik dengan langsung drastisnya ya. Dikarenakan bahwa jamu merupakan salah satu juga obat penangkal ya untuk virus corona tersebut. Nah, mengawali Suara Parlemen edisi pada sore hari ini pemirsa, tentunya kami akan membukanya dengan beberapa media online yang sudah terbit hingga saat ini. Untuk itu kami akan segera masuk dalam headline media online. Media online pertama saya akan bacakan di cnnindonesia.com. BPBD DKI mengatakan pintu air Manggarai siaga 3 status waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyatakan bahwa pintu air Manggarai siaga 3 atau status waspada. Saat ini tinggi muka air mencapai 785 cm dengan kondisi cuaca mendung sejak pukul 6 pada Senin pagi. Dan BPBD DKI meminta warga untuk melakukan antisipasi khususnya wilayah Gondangdia, Grogol, Kalianyar, Palmerah, Karet Tengsin, dan Kota Bambu Barat. Selain itu juga wilayah Kota Bambu Selatan, Menteng, Petamburan, dan Tomang. Terkait dengan kenaikan tinggi muka air di Manggarai itu, BPBD DKI melakukan penyebaran informasi kepada lurah serta warga yang tinggal di bantaran sungai melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan aplikasi percakapan WhatsApp. BPBD DKI juga menginformasikan kondisi siaga 3 itu kepada para camat dan lurah melalui grup WhatsApp kebencanaan. Ya, kalau misalnya memang tadi sempat juga saya mengatakan pemirsa bahwa memang dengan kondisi sampai saat ini tentunya juga untuk masalah banjir ataupun curah hujan yang tinggi ini juga menjadi salah satu topik utama ataupun juga topik yang dibicarakan di mana-mana. Karena misalnya memang juga dengan efek yang ditimbulkan yang menyebabkan sampai saat ini juga khawatir beberapa masyarakat yang berada di misalnya tinggal di bantaran sungai. Nah, saat ini juga memang setidaknya sudah ada bentuk himbauan bahwa ini juga harus sudah bisa mengantisipasi kalaupun misalnya curah hujan ini masih sangat tinggi ke beberapa hari ke depan. Ya, artinya masih perlu waspada karena musim penghujan belum usai. Artinya masih diprediksi akan berlangsung cukup lama ya. Artinya siaga kita sebagai warga di sekitar DKI Jakarta dan sekitarnya masih perlu ditingkatkan. Kemudian di Kompas.com pada sore hari ini mengangkat pemerintah diminta
Beberkan langkah konkret penanganan virus corona. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa pemerintah perlu membeberkan langkah konkret penanganan dan pencegahan mewabahnya virus corona di tanah air. Menurut Agus, pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas soal penanganan virus tersebut. Dan saat ini tak memungkiri bahwa pendekatan penanganan pemerintah dalam isu ini lebih pada sektor ekonomi. Ya, mungkin saja ini juga belum dibeberkan oleh pemerintah, karena kan memang kasusnya juga baru didapatkan pada hari ini ataupun misalnya pagi ini. Jadi kalau misalnya memang nanti langkah-langkah konkret apa yang akan diambil oleh pemerintah, pastinya juga pemerintah akan langsung memberikan secara gamblang ataupun misalnya transparan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi memang perlu penanganan yang lebih serius ya. Pastinya. Kemudian di detik.com pada sore hari ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan 115 orang yang dipantau terkait corona tak dirawat di rumah sakit. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut terdapat 115 orang dalam pemantauan terkait corona. Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI menyatakan 115 orang tersebut tidak dirawat di rumah sakit. Dinas Kesehatan DKI Jakarta atau Kepala Dinas mengatakan bahwa bila ada orang dalam status pemantauan dan dirawat di rumah sakit, hal itu bukan karena radang paru-paru. Menurutnya perawatan di rumah sakit karena timbulnya gejala demam pada seseorang. Dwi juga mengatakan bahwa jumlah 115 orang tersebut merupakan angka kumulatif sejak antisipasi virus corona di Jakarta. Harus hati-hati karena kalau misalnya juga bicara masalah virus corona ini juga melihat gejalanya juga ada yang mengatakan ini seperti flu biasa. Jadi kalau misalnya ada flu ataupun demam ini harus segera ke dokter untuk bisa diantisipasi. Kalau misalnya untuk penyebaran virus corona itu sendiri kan masa inkubasinya sekarang malah bisa sampai 1 bulan. 1 bulan ya. Tadi awalnya dengan jumlah 15 hari ya, sekarang ditambah lagi. Artinya dengan kondisi luar biasa virus corona ini tidak hanya di negaranya, misalnya di Cina, tapi sudah merebak hampir ke seluruh negara yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia bahkan sendiri. Ini kita sudah mendunia, penyakit ini ataupun virus ini sudah mendunia. Pemirsa, baru saja kami mengawali Suara Parlemen dengan 3 informasi kami ambil dari media online yang terbit sore hari ini hingga sore hari ini. Setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan membahasnya mengenai umroh dilarang, tapi siapa ya yang bertanggung jawab? Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemilihan wewenang badan SIM dan STNK dari Polri kepada Kementerian Perhubungan memerlukan pembahasan yang mendalam. Ditemui dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas RI Senayan Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyampaikan, sistem penerbitan SIM, STNK, dan BPKB di pihak kepolisian sudah berjalan, sehingga pengalihan wewenang ke Kemenhub akan menjadi pembahasan yang panjang. Tentu yang bisa memberikan kesempurnaan kepada undang-undang ini sangat dibutuhkan. Karena intinya adalah bukan persoalan siapa yang menerbitkan surat-surat administrasi, menyelesaikan administrasi, siapa yang harus melakukan penindakan. Yang terpenting adalah memberikan pelayanan yang maksimal. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Nur Hayati menjelaskan, wacana pengalihan wewenang penerbitan SIM STNK tersebut terkait dana preservasi jalan yang masuk ke Polri, sedangkan wewenang pelaksanaannya berada di Kementerian PUPR. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI akan membahas agar penerimaan dan penggunaan dana preservasi dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai ketentuan. Karena ada dana preservasi jalan yang harus diberikan kepada Kementerian PUPR untuk dana preservasi jalan. Sementara PNBP-nya masuk di Polri sekarang ini. Itu dan Komisi 5 tidak bisa mengawasi dana itu masuk kemana saja untuk dipakai untuk apa saja. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Umroh dilarang, siapa yang bertanggung jawab? Kalau saya bisa jawab dengan siapa yang bertanggung jawab, pasti negara. Dengan kondisi virus corona yang begitu merebak dan membahayakan ini, memang salah satu bentuk negara hadir adalah melarang
umroh untuk ke Arab. Walaupun ini sebenarnya dari Arab Saudi sendiri ya. Iya, memang ini kan juga sudah menjadi satu kebijakan ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi juga ada beberapa juga teman ataupun saudara saya juga yang sedikit mengeluh bahwa, aduh kalau misalnya ini masih terus sampai nanti musim haji gimana ya? Gitu. Ya, tapi kalau secara pribadi kan sebagai warga negara misalnya kita memang menginginkan untuk bisa beribadah. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah kita juga mau jika misalnya terjadi jangan sampai misalnya atau kena virus tersebut ya? Jangan dipaksakan kalau misalnya dengan kondisi sampai saat ini ya. Ya memang pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk sementara menghentikan ibadah umroh. Hal ini membuat warga negara muslim yang bersiap untuk menjalankan ibadah umroh menjadi kecewa. Salah satunya adalah Indonesia. Namun langkah ini bukan tanpa sebab. Walaupun sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum melaporkan satu kasus infeksi corona, tetapi beberapa negara di Timur Tengah telah terinfeksi virus ganas ini. Dan saat ini Pakistan dan Indonesia merupakan dua negara dengan kontribusi jamaah umroh paling besar untuk Arab Saudi, dengan total lebih dari 2,5 juta orang atau setara dengan 33% dari total peziarah untuk umroh. Di tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19, pemerintah Indonesia masih berharap bahwa pemerintah Arab Saudi dapat mencabut larangan sementara umroh. Sejumlah kalangan menilai bahwa pemerintah Indonesia terlalu santai menghadapi virus corona. Lalu bagaimana dengan uang jemaah yang terlanjur membayar untuk berangkat? Asosiasi Permusyawaratan antar Serikat Travel Umroh dan Haji Indonesia atau PATUHI bukan suara soal tersebut. Sekretaris PATUHI Muharram Ahmad mengatakan bahwa Asosiasi Agen Perjalanan sedang mengusahakan dan mencari jalan keluar atas larangan tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mereka mengusahakan agar semua jemaah bisa mendapatkan informasi yang valid dan juga mengusahakan kepada pihak jasa untuk bisa bekerja sama. Kalau misalnya memang sampai saat ini dilihat misalnya bagaimana dengan uang yang sudah dibayarkan untuk misalnya ibadah umroh yang memang sudah dibayarkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita melihat kan ini kan seperti juga musibah ataupun juga bisa dikatakan juga force major. Pada saat misalnya memang dengan kondisi sampai saat ini apakah memang resiko akan bisa ditanggung ataupun mau ditanggung oleh para yang akan berangkat ibadah atau misalnya para jamaah tersebut, ataupun misalnya memang harus dipaksakan tetap berangkat. Jadi harus memang ada pilihan. Dengan kondisi sampai saat ini memang juga negara Arab Saudi sudah menyatakan bahwa menutup sementara untuk ibadah umroh, walaupun memang mungkin Pakistan dan Indonesia adalah penyumbang jamaah terbanyak untuk Arab Saudi kalau misalnya untuk menjalankan ibadah umroh. Tapi ini demi kesehatan ya, kenapa harus langsung heboh atau membicarakan masalah misalnya uang yang sudah dibayarkan? Karena bisa jadi kalau misalnya nanti di sana terjangkit atau suspek dari corona tersebut, dan itu nggak bisa balik lagi loh ke tanah air. Ya, ini menjadi pertanyaan besar masyarakat, mengapa misalnya Indonesia tidak berusaha untuk bisa melobi misalnya negara Arab Saudi. Tapi kalau kita bicara masalah virus ini kan musibah yang luar biasa ya. Artinya negara sudah memberikan hal yang terbaik untuk warga negaranya untuk bisa melarang misalnya, karena memang dari Arab Saudi sendiri juga meminta untuk tidak melakukan ibadah umroh ke sana. Nah, dengan kondisi sudah dijelaskan tadi sama Pak Jokowi atau Presiden langsung bahwa di Indonesia sudah positif terkena virus corona, dan ini 2 orang misalnya, yang satu berumur 64 dan 31 tahun ini. Artinya kita semakin waspada bahwa apapun yang terjadi kita harus sama-sama bisa berkesinambungan misalnya menjaga untuk tidak semakin besar lagi virus ini berkembang di Indonesia ya. Perlu sadar juga bahwa virus ini juga cepat sekali merebaknya ataupun juga mungkin saja langsung tertularnya juga sangat cepat sekali. Jadi kalaupun misalnya memang untuk berpergian jauh ataupun ke luar negeri ini juga harus dipertimbangkan. Dan begitupun juga kalaupun misalnya kita juga mengadakan atau melakukan traveling itu juga harus hati-hati walaupun misalnya di sesama wilayah Indonesia, karena kita nggak tahu kan ada kondisi apa yang terjadi di saat memang kita sedang berpergian. Jadi kalau misalnya memang nantinya kita kaitkan juga dengan ibadah umroh, hati-hati para jemaah yang memang sudah merencanakan atau mungkin saja akan berangkat, itu berarti juga harus sudah sadar bahwa kondisi sampai saat ini untuk masalah virus walaupun belum ada di Arab Saudi, tapi itu bisa saja kapan saja masuk karena masa inkubasinya ini sampai 1 bulan. Ya, kalau kita bicara masalah bisnis, kita juga berharap para agen travel ini untuk tidak hanya semata-mata mementingkan bisnisnya, misalnya takut rugi atau bagaimana nanti uangnya, karena dengan pemberian informasi yang jelas
jelas pasti para jemaah ini juga mungkin akan mengerti bahwa dengan kondisi seperti ini mungkin bisa membahayakan juga jika misalnya bepergian antar negara yang akan bisa membawa ataupun bisa terkena dampak virus yang lebih luas lagi ya. Ya, kerugian untuk menjaga kesehatan mana yang akan lebih bisa dipilih ataupun misalnya mana yang harus dipilih terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dengan tema yang sama, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Untuk melihat dari dekat proses renovasi dan pemeliharaan rumah jabatan anggota DPR RI, tim Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dipimpin Ketua BURT Agung Budi Santoso melakukan kunjungan singkat ke rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan yang sedang dalam proses renovasi. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan proses renovasi yang sedang berjalan agar tepat waktu dan dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai kontrak yang telah disepakati bersama. Kita ingin memastikan semua pekerjaan ini dapat berjalan sesuai waktu, ya, dan tidak dikerjakan secara asal-asalan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita karena kita di BURT tentunya kita harus memastikan bahwa seluruh pekerjaan di RJ Ulu Jami dan Kalibata harus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengkritisi progres pelaksanaan renovasi rumah jabatan anggota DPR RI yang berjalan lamban dan belum sesuai harapan. Namun Dimyati optimis manajemen konstruksi proyek renovasi rumah jabatan anggota DPR akan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kalau kita lihat dengan kunjungan ke Ulu Jami, RJ Ulu Jami, progres belum sesuai harapan. Tapi kita harap dipacu. Bagaimana supaya progres bulan Mei itu bisa selesai, bagus, kualitas, kuantitasnya baik. Nah itu yang kita harapkan bersama. Doni Supriyanto dan Angga Pratama, TVRI Parlemen melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Jika akhirnya negara Arab Saudi dengan Indonesia bisa memutuskan untuk para jemaahnya tidak diberangkatkan untuk melakukan ibadah umroh, ini mungkin kita bisa katakan setuju ya, untuk menghindari virus corona semakin merebak misalnya, apalagi di negara Indonesia yang rawan dengan penyebaran virus corona itu tersebut ya. Kalau kemarin sudah heboh beberapa virus corona, kenapa belum masuk ke Indonesia? Kalau tadi sudah dinyatakan secara resmi bahwa akhirnya sudah positif 2 warga negara Indonesia terindikasi atau terkena virus corona dengan 2 orang ya. Betul. Jadi kita berharap untuk pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu-membahu untuk bisa mengantisipasi terutama menyebarnya virus corona ini semakin luas lagi sih. Ya, kalau dari segi DPR RI juga memang sudah ada, Komisi 8 juga sudah mengatakan bahwa Komisi 8 DPR RI sudah mengingatkan Menteri Agama Fahrul Razi mengenai soal imbasnya penyebaran virus corona ini terhadap penyetopan sementara jemaah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi kalau misalnya pun nanti ke depannya pemirsa, untuk masalah Anda mungkin saja yang sedang menyaksikan kami saat ini juga menjadi salah satu untuk jamaah umroh yang akan segera berangkat, atau mungkin juga saudara-saudara kita ataupun juga teman-teman kita sudah berada di Arab Saudi yang sedang menjalankan ibadah umroh saat ini, ya semoga sehat sampai ke tanah air. Begitupun juga mungkin Anda juga yang akhirnya tertahan karena sudah mulai ada larangan untuk masalah perjalanan ibadah umroh Anda ini jadinya terhambat ataupun mungkin saja di-cancel untuk sementara, lebih baik itu menjadi jalan pilihan untuk menjaga kesehatan selalu. Untuk semuanya pastinya juga waspada untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu misalnya selalu mencuci tangan dan setidaknya juga menggunakan masker apabila sedang berpergian di luar rumah, dan selalu mengkonsumsi vitamin-vitamin yang setidaknya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Dengan demikian Suara Parlemen edisi pada sore hari telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Windy Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu
rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah